akal itu zat dan perbuatannya itu bersifat non materi semua kan, ya, tunggal. Sementara jiwa zatnya tunggal, perbuatannya bergantung pada badan. Metode kedua yang diajukan oleh Abdul Sadr dalam membatalkan keberadaan konsep-konsep tunggal yang bersifat fitri itu menggunakan kaidah yang masyhur di kalangan para filosof muslim dalam filsafat Islam yang disebut dengan kaidah al-wahid, ya, atau kaidah ketunggalan. Kaidah ketunggalan ini berbunyi yang tunggal sebagaimana yang tunggal itu mustahil terpancar keragaman dari dirinya. Jadi keragaman eksistensial, ya, keragaman eksistensial yang dimaksud di situ itu mustahil terpancar dari suatu realitas yang tunggal sebagaimana yang tunggal. Para filosof muslim menggunakan kaidah ini untuk menegaskan bahwa hanya satu eksistensi yang terpancar dari zat Tuhan yang tunggal itu. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat, dan seterusnya. Nah, di sini, dan saya belum juga di situ mungkin ya ke istihadnya Atullah Baqir Sadar menggunakan kaidah itu untuk membatalkan satu pengetahuan a priori yang digagas oleh kaum rasionalis. Misalnya kan meyakini ada 14 kategori yang merupakan pengetahuan a priori. Descartes meyakini ada 4 konsep tunggal yang merupakan pengetahuan a priori. Suatu pengetahuan yang ada sejak jiwa itu ada. Jadi ketika jiwa itu lahir, konsep-konsep tunggal atau yang disebut dengan pengetahuan a priori itu sudah ada. Jadi tidak diperoleh melalui pengalaman empiris. Sudah terpatri di dalam jiwa. Dan semuanya itu, pengetahuan-pengetahuan itu, ini konsep-konsep tunggal itu bersifat aktual pada diri, pada jiwa yang tunggal itu. Itu menurut kaum rasionalis. Saya kemarin mencoba analisa apakah bisa kaidah itu diterapkan untuk membatalkan pemikiran kaum rasionalis, ya. Karena yang sebenarnya ada itu bahwa konsep-konsep tunggal itu bukan terpancar dari jiwa, ya. Memang ada dari jiwa, memang ada sejak jiwa itu ada. Jadi jangan bayangkan misalnya jiwa kemudian nanti dia mengeluarkan pengetahuan-pengetahuan itu yang ada sejak itu. Artinya secara aktual memang sudah ada sebelumnya, sebelum jiwa itu berkembang lebih luas lagi. Sejak dia ada, sejak dia lahir, sejak dia diwujudkan memang sudah ada. Sementara kaidah al-wahid itu berhubungan dengan pancaran keragaman yang dari yang tunggal sebagaimana yang tunggal itu. Misalnya kalau dikatakan di sini ada pengetahuan yang beragam, pengetahuan a priori yang beragam, kaidah ini mungkin bisa dibenarkan pada level tertentu, walaupun sebenarnya belum bisa dibenarkan. Kenapa? Ya karena yang terpancar juga ini juga itu sebenarnya pengetahuan yang bersifat juga tunggal. Jangan dilihat berapa jenis konsep yang ada di dalamnya. Pengetahuan sebagaimana pengetahuan kan tidak terbagi. Misalnya disusun oleh beberapa konsep, tidak. Misalnya pengetahuan kita sekarang ini, itu tunggal. Padahal banyak kan? Banyak dalam arti kalau dilihat jenis-jenis pengetahuan itu, tapi pengetahuan kita sebagaimana pengetahuan itu bersifat tunggal. Beda dengan jasmani kita, sebagaimana jasmani ini terangkat oleh unsur-unsur. Jangan jauh-jauh, jiwa kita sendiri begitu banyak fakultas di dalamnya kan? Ada fakultas hayal, imajinasi, ya, terus akal. Itu bukan penyusun jiwa, tapi hanya sekedar dua. Nah, apalagi kalau memang pengetahuan itu sudah terpatri sejak keberadaannya, sudah terpatri.
Kalaupun dia misalnya terpancar, yang terpancar juga itu sesuatu yang bersifat tunggal, pengetahuan itu sendiri. Karena itu menurut saya kaidah ini tidak tepat digunakan dalam membatalkan perspektif kaum rasionalis berkenaan dengan pengetahuan a priori. Saya di Aspar sendiri, Mulla Sadra itu di bab kesatuan subjek yang mengetahui dan objek mengetahui di dalam bidang pengetahuan. Dia menegaskan bahwa akal manusia, jiwa manusia pada saat yang sama bisa mencerap beragam pengetahuan. Itu mencerap dan bisa juga memancar. Karena pengetahuan sebagai pengetahuan itu juga. Bagaimana malaikat memiliki pengetahuan yang begitu banyak dan memberikan pengetahuan itu pada saat yang sama. Karena di alam non materi tidak dikenal waktu, misalnya ada sebelum dan sesudahnya, ya tidak ada. Dia memancarkan begitu banyak pengetahuan pada saat yang sama. Misalnya sekarang ini apapun yang kita dapatkan, pengetahuan apapun yang kita dapatkan itu kalau menurut teori filsafat Islam itu dipancarkan oleh akal aktif di sana kepada setiap individu yang ada di sini. Jadi pada saat yang sama dia memancarkan beragam pengetahuan itu. Padahal dia akal aktif itu zatnya tunggal, non materi. Oke, kita baca teks ya. Ini sebelum baca teks, artinya sebenarnya jiwa yang tunggal ini dengan pengetahuan yang beragam. Ya. Tidak masalah. Apakah dia memancarkan pengetahuan itu beragam dalam makna banyak konsep di dalamnya, ataukah dia menerima pada saat yang sama? Tidak masalah, karena yang dia terima itu juga non materi, semuanya tunggal. Saya nggak tahu apakah kan pengetahuan yang dipancarkan ini semua tunggal. Makanya menurut saya bagaimana ya pemahaman Allama Bakir Sadar dalam hal ini? Apakah konsep-konsep tunggal itu yang dimaksud beragam dalam makna apa gitu kan? Apakah beragam dalam makna itu dia sebagai materi atau bukan materi? Nggak tahu saya. Apa itu? Apa? Yang catatan kaki siapa? Bakir Sadar. Hah? Bakir Sadar sendiri catatan kaki? Apa di situ baca? Tolong. Multiplicitas efek menunjukkan satu dari empat hal. Yang pertama itu adalah multiplicitas agen, yang kedua multiplicitas resident atau penerima. Oh iya. Terminologis antara efek itu sendiri, atau yang keempat multiplicitas syarat. Keragaman ya syarat. Nah, mengenai isu kita tidak dilakukan lagi bahwa konsepsi tersebut yang sumbernya adalah subjek perhatian kita, jumlahnya banyak dan bervariasi macamnya. Sekalipun tidak ada multiplicitas agen dan residen. Iya. Jadi kan agen dan residen konsepsi adalah jiwa, dan jiwa itu sederhana. Iya. Demikian pula tidak ada artian di antara konsepsi-konsepsi. Oleh karena itulah kita tetap harus mengadopsi penjelasan terakhir, yaitu bahwa multiplicitas konsep tergantung pada kondisi eksternal. Kondisi-kondisi ini adalah berbagai jenis yang berbeda dari persepsi internal. Mungkin kalau yang saya tangkap dari kata-kata ini, mungkin mesti Ustaz, mustahil ada konsep yang banyak yang beragam itu tanpa melalui awalnya melalui internal, persepsi internal. Nah, itu kan kritikan terhadap pengetahuan a priori itu sendiri sebenarnya, ya. Jadi kaidah itu tidak ada hubungannya dengan itu. Kaidah yang dipakai oleh Bakir Sadar itu tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Dia ini Allama Bakir Sadar memang dalam penjelasan selanjutnya nanti dia katakan kalau itu kaidah itu diterima, sebenarnya memang bahwa pengetahuan a priori manusia itu sebenarnya tetap ada dalam bentuk potensi. Dia nanti akan mengaktual ketika dia berhadapan dengan syarat-syarat eksternal. Ya itu tidak masalah. Kalaupun misalnya pada saat yang sama jiwa memiliki begitu banyak pengetahuan aktual, itu tidak masalah. Dan dia pancarkan pengetahuan aktual itu pada saat yang sama, pada objek-objek yang beragam, tidak masalah. Yang problem itu kalau jiwa tunggal sebagaimana jiwa tunggal itu memancar akan eksistensi yang beragam, eksistensi. Nah ini yang problem. Tapi mungkin tidak Ustaz. Kalau pengetahuan tidak masalah. Mungkin tidak pengetahuan usul kita itu
Ada persamaan. Di sini. Memang kalau pengetahuan usuli tidak bisa bersamaan, ada tahapan karena butuh syarat-syarat yang bersifat material kan. Pengetahuan usuli kan itu di alam materi. Nah, kalau pengetahuan huduri bisa bersifat secara langsung. Sementara kritikannya di sini tidak membatasi pengetahuan itu huduri atau usuli. Ya, makanya kan yang kedua, berarti kan harus tiga kali dulu pengetahuan dulu, artinya minimal jiwa itu tahu dulu dirinya ada atau tahu dulu tentang eksistensi. Iya, oke. Ini yang mungkin dianggap dengan pengetahuan yang sederhana dulu. Dan nanti dari pengetahuan jiwa tentang keberadaan dirinya, baru kemudian jiwa memahami misalnya ada selain dirinya, dan kemudian muncullah Di alam sini kita. Oilah malaikat pengetahuan dirinya, pengetahuan atas dirinya sendiri dengan totalitas pengetahuan yang dimiliki itu bersama. Kalau saya kenapa kita selalu update ke malaikat? Malaikat itu kan akal. Iya, akal itu kan kita bicara zat tunggal. Jiwa itu zatnya tunggal. Akal juga tunggal atau tidak? Ya sudah selesai. Maksud saya, apapun zat itu tunggal. Ini tidak membatasi jiwa atau apa. Karena memang jiwa itu kan zatnya tunggal. Perbuatannya berhubungan dengan badan kan. Tapi zatnya tunggal. Sama dengan akal. Bedanya akal dengan jiwa. Akal itu zat dan perbuatannya itu bersifat non materi semua kan. Ya, tunggal. Sementara jiwa zatnya tunggal, perbuatannya bergantung pada badan yang materi, gitu kan? Tetap artinya sama-sama tunggal. Zat tunggal, jiwa, akal juga zat tunggal. Tuhan juga dikategorikan sebagai zatnya yang bersifat tunggal. Lebih jauh lagi, Tuhan sejak azali itu memiliki pengetahuan yang sangat banyak. Tidak bisa dikatakan Tuhan mengetahui dirinya sendiri kemudian setelah itu tidak ada setelahnya. Begitu juga malaikat, pada saat yang sama dia mengetahui, pada saat itu juga totalitas pengetahuan muncul pada dirinya. Yang layak bagi malaikat itu sendiri, karena malaikat itu bergradasi juga zatnya, sehingga pengetahuannya pun berbeda-beda. Dan Mullah Sadra menegaskan juga di kitabnya, bahwa jiwa manusia itu punya kemampuan menangkap, mengetahui pengetahuan pada saat yang sama. Beragam, tidak masalah. Tidak masalah kalau dia sudah punya 12 kategori, tapi yang persoalan ini kan Tidak, kita bicara malah lebih banyak itu. Kalau bisa, artinya ini kan cuma 12 kategori. Kalau Mullah Sadra tidak ada membatasi, artinya pengetahuan mungkin saja itu jiwa bisa memiliki pada saat yang sama. tanpa mengganggu. Itu persoalan lain. Pada level tertentu dia bisa mendapatkannya itu. Misalnya pengetahuan, banyaklah pengetahuan. Sebenarnya nanti itu kalaupun nanti indera manusia itu pada level dia hanya menegaskan aktualisasinya saja, menegaskan bahwa ada di situ. Wailah memang sudah ada. Indera itu hanya membuktikan bahwa memang sudah ada di situ. Kita sadar bahwa ada rupanya. Pembuktiannya saja itu hanya jiwa hanya mengkondisikan kita mengetahui bahwa pengetahuan kita itu ada sebelumnya. Jadi perbedaannya Ustaz, kalau misalnya kalau di Kantian ini 12 kategori ini kan kita sudah aktual sejak lahir awal. Menurut kaum rasionalis, pengetahuan a priori itu aktual. Apakah kalau kita hubungkan dengan pengetahuan a priori yang seperti prinsip-prinsip niscaya, Ustaz, kayak kausalitas, kontradiksi, ini juga kita telah ada pada diri kita, hanya dia masih belum aktual. Dia bisa aktual setelah dia beradaptasi dengan predikat atau bagaimana? Ini menurut kaum rasionalis atau tidak? Bukan. Kalau menurut kaum rasionalis tidak ada kita murni abstraksi. Termasuk hukum niscaya. Iya, hukum-hukumnya semua itu masuk dalam kategori analisa abstrak. Kalau pakai pendekatan itu Aristotelian ya, dan berarti dia seperti konsep kedua ini. iya. Jadi tidak ada yang aktual pada diri kita, hanyalah pengetahuan huduri itu tentang diri kita sendiri kan. Itu yang filsafat Islam kan begitu. Nanti selanjutnya dia berproses, berjalan kan, bertafakur kan. Tafakur itu kan proses memperoleh pengetahuan baru. Nah, itu kan cara kita. Tapi kan ini bagaimana ini 12 kategori atau 4 atau 12 kategori pengetahuan a priori itu. Pengetahuan a priori kita kan hanya kesadaran diri kita sendiri. Itu saja. Iya, wailah.
Kemudian setelah itu berjalan. Hanya sedikit, satu. Saya juga lebih relevan dengan argumen ini bahwa jiwa sederhana, pengetahuan pertama itu sederhana, pengetahuan tentang dirinya saja kalau betul itu. Nanti sebenarnya kita keluar pengetahuan betul itu, barulah muncul langkah-langkah. Nah, ini kan kaidah ini berhubungan dengan totalitas zat tunggal. Di situ masalahnya. Wailah kalau jiwa, memang jiwa itu kan mengalami proses penyempurnaan ya. Ada gerak substansialnya. Tapi ini kaidah ini mencakup totalitas. Yang karena menurut saya kaidah ini pas dipakai untuk karena jadi lebih umum dia punya kaidah, sementara yang dikaji lebih khusus. Dan yang kedua, masalah ini kaidah ini berhubungan dengan perkara eksistensial. Oke, kita baca. Metode ini berpijak pada kaidah filsafat ya. Dia mengatakan bahwa pengaruh yang banyak itu mustahil, pengaruh atau efek-efek yang beragam itu mustahil terpancar dari yang tunggal sebagaimana yang tunggal. Penjelasannya bahwa jiwa manusia bersifat tunggal dan yang tunggal itu tidak dapat tidak dapat secara fitrah ya, secara fitrah menjadi sebab lahirnya sejumlah konsep-konsep dan ide-ide. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa jiwa itu secara fitrah bisa melahirkan, memunculkan beragam konsep-konsep tunggal ya. Melainkan yang semestinya adalah bahwa konsep-konsep yang beragam ini dan persepsi-persepsi jiwa itu disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Dan faktor-faktor eksternal ini tidak lain adalah instrumen-instrumen indera lahiriah. Dan kaidah filsafat di atas itu, kaidah ketunggalan yang di atas itu bisa dijelaskan lebih sempurna. Dan dikatakan bahwa keragaman pengaruh-pengaruh atau efek-efek akan terungkap dari beberapa hal di bawah ini. Jadi keragaman yang dimaksud di situ apa itu ya? Maksudnya itu ya, keragaman yang ada itu. Yang pertama keragaman pelaku ya, agen. Yang kedua keragaman penerima ya. Yang ketiga tahapan-tahapan logis ya, antara zat yang memiliki keragaman dan syarat-syarat itu. Dan tidak diragukan bahwa konsep-konsep yang tunggal itu dibahas, konsep-konsep tunggal itu yang bersumber dari jiwa itu masuk dalam pembahasan ini. Bahwa dia, jadi menurut Bakir Sadar di sini, teksnya maksudnya di sini bahwa konsep-konsep tunggal itu bersumber dari jiwa yang tunggal. Kan beragam kan konsep-konsep tunggal itu. Jadi menurut dia kaidah ini tepat digunakan. Karena apa? Karena jiwa yang tunggal itu melahirkan begitu banyak jiwa tunggal, melahirkan begitu banyak konsep-konsep tunggal kan? Ini kan konsep-konsep. Ada 12 berarti beragam ketunggalan. Oke, anggap itu konsep tunggal, tapi keluarnya beragam tuh. Beragam dari jiwa yang tunggal. Nah, menurut Bakir Sadar ini mustahil. Berdasarkan kaidah itu bahwa yang tunggal sebagaimana yang tunggal secara bersamaan tidak mungkin pada saat yang sama melahirkan begitu banyak konsep-konsep tunggal yang aktual. Misalnya jiwa langsung dari sini langsung tersebar konsep tunggal. Nah, kan nanti dianalisis sebenarnya konsep tunggal ini lahir dari faktor eksternal yang masuk ke sini kan, dan beragam. Sementara pada saat yang sama kita lihat tidak ada keragaman, baik keragaman itu dalam pelakunya, agennya, maupun keragaman dalam penerimanya. Ya, keragaman pelaku. Kalau keragaman pelaku di sini kan jiwa sebagai pelaku ya, jiwa tunggal, tidak beragam. Kalau misalnya setiap jiwa melahirkan banyak ini, misalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 jiwa tunggal kok. Berarti 5 pelaku, 5 juga penerima, nah gitu. Itu tidak masalah. Misalnya Pak Irwin melahirkan satu konsep tunggal, Arsen melahirkan satu konsep tunggal loh. Jadi 5 agen jiwa yang melahirkan 5 konsep tunggal. Nah, sementara jiwa tunggal melahirkan 5 konsep tunggal. Tapi kita setuju dengan argumentasi ini, meskipun tidak diarahkan ke dalam kaidah tadi.
Ini karena saya sebenarnya tidak setuju. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan pengetahuan. Yang lahir di sini pengetahuan, bukan jiwa melahirkan jiwa. Yang problem itu jiwa tunggal melahirkan jiwa tunggal secara eksistensial. Ini yang masalah. Misalnya beragam ya. Ini problem. Tapi mau tahu. Tapi kemudian juga Ustaz, Saya enggak. konsep ini juga tidak membantai dan kemudian dia tolak konsep ini kan dia tolak dari bawah sadar ini ketika jiwa sederhana kan tidak mungkin membawa konsep ragapan. Artinya kalau begitu semestinya membawa satu pengetahuan boleh. Nah ini kan kalau istilahnya ini kan sementara sebenarnya kaum rasionalis mengatakan ini jiwa tunggal ini tidak memandang kalau dari sini ada, di sininya ada itu banyak konsep tunggal itu. Dia tidak memancarkan itu. Makanya saya bilang Ustaz, teori ada dua pakai ini tidak membantah ide bawaan. Dia hanya membantah kalau membawa banyak ide bawaan. Kalau dia memancarkan Bahasanya aktual. aktual iya. Artinya jiwa sejak lahirnya sudah ada itu pengetahuan a priori Secara pada aktual. secara aktual. Nah nanti dia terpancar berdasarkan syarat-syarat, tidak masalah. Artinya ini kan jiwa kan tidak memancar. Kalau yang menerima jiwa tunggal menerima begitu banyak pengetahuan pada dirinya sejak dia lahir. Ini kan pengetahuan a priori itu pengetahuan bawaan. Ada memang sejak lahir dia. Nanti kemudian teraktual, maksudnya teraktual ini terpancar ya. Karena dalam dirinya sudah aktual, maksudnya terpancar, bukan aktual dalam diri potensi dalamnya dia aktual, cuma nanti dia terpancar menurut kaum rasionalis berdasarkan syarat-syarat nantinya. Kan itu yang dianukan oleh kaum rasionalis. Ya, saya melihat sebab itu sebenarnya konsep sebab itu sudah ada sejak dulu. Nanti saya dengan pengalaman empiris saya aktual itu konsep itu. Aktual maksudnya terpancar. Kemana terpancar? Ya terserah. Terpancar maksudnya dia tahu dengan dirinya sendiri. Sebelumnya sudah aktual berarti diketahui. Nah, jadi begini, menurut saya coba memahami ya kaum rasionalis bagaimana mereka. Karena juga kan harus adil kan begitu kan. Yang sampai menurut kita, Jadi menurut kaum rasionalis pertama memang sudah aktual. Apa namanya pengetahuan pengetahuan bawaan sudah aktual itu. Nah, nanti ketika ada kondisi-kondisi berdasarkan pengamatan indrawi kita, dia itu konsep itu muncul dalam bentuknya yang rasional. Kayak begini, ketika saya memahami, kan pengetahuan saya tentang diri saya huduri itu, tapi ketika saya mencoba rasionalisasikan itu diri saya, itu muncul. Itu maksudnya aktual di situ. Jadi pengetahuan a priori ini adalah ketika kau melakukan rasionalisasi terhadap konsep tentang sebab, konsep tentang akibat, dia baru hadir dalam bentuk rasionalisasi itu. Itu maksudnya. Artinya hadir pada jiwa sendiri. Dari jiwa hadir pada jiwa sendiri melalui rasionalisasi itu. Ini tidak masalah. Bukan kemudian saya hadirkan ke kantor, saya pahami sendiri. Secara rasional sudah ada bangunan ilmu husulinya gitu kan. Tapi cetakannya sudah ada. Cuma dia menjadi terjabarkan ya. Menjadi terjabarkan kan itu pengetahuan yang a priori terjabarkan ketika mendapatkan syarat-syarat dari luar. Dia menjadi partikular menjadi terjabarkan, menjadi terperinci, terjelaskan dengan sendirinya. Tapi cetakannya sudah ada, konsep itu sudah ada. Saya belum bisa menerima kritikan tapi dia lagi dari kaya, berarti itu menarik. Iya. Cuma kira-kira ada apa dari apa itu dikasih filosofi untuk Bahwa pengetahuan itu bisa hadir peranan dalam jiwa yang dalam maksudnya? Apa implikasi filosofisnya Kalau misalnya saya meyakini seperti yang kita pahami bahwa bisa saja jiwa pengetahuan jiwa mengetahui memiliki pengetahuan yang banyak pada saat yang sama. ada implikasi filosofis pada Tidak ada masalah.
Implikasinya apanya? Apakah ini cuma semata-mata untuk membela Tuhan yang beragam kemudian bisa menciptakan ini atau Karena nanti jiwa itu mungkin pada level-level tertentu jiwa itu ini dalam proses perjalanannya jiwa kita ya. Oke, satu. Tapi nanti pada level tertentu dia langsung mendapatkan pengetahuan yang banyak. Kan mestinya kan harus bertahap 1, 2, 2, 3 kan begitu kan. Sementara kita alami sendiri. Kita bisa mengetahui sesuatu pada saat yang sama. Persoalan geraknya dari awal mungkin satu itu persoalan ini saja kemampuan jiwa setiap orang mungkin pada umumnya. Wa illa ada jiwa-jiwa tertentu dia memiliki kapasitas bisa langsung mendapatkan pengetahuan yang sangat banyak. Tidak masalah. implikasinya di situ saja? Iya. Dan itu misalnya jiwa-jiwa para nabi dia langsung mengetahui begitu banyak. Bagaimana dia? Sementara dia belum memiliki pengalaman empiris yang banyak. Tidak sebanding itu. Sangat tidak sebanding. Bagaimana Rasulullah mengetahui misalnya kitab-kitab suci sementara dia sendiri tidak pernah belajar kitab suci. Pada saat yang sama, dia tahu Injil, dia tahu Taurat, dia tahu. 23 tahun Rasulullah itu kan dakwanya. Sementara kenabiannya berapa tahun? Tapi totalitas pengetahuan sudah. Dan dia pancarkan pada jiwa-jiwa pada saat yang sama. Saya berikan pengetahuan pada Zen, pada saat yang sama saya juga berikan pada orang tertentu yang dia tidak bertemu dengan saya. Itu bisa terjadi. Wahyu, iya. Karena pengetahuan sebagaimana pengetahuan memang tunggal juga. Jadi tidak bisa kita bagi bahwa ada konsep tunggal ini pembagian tidak masuk di akal saya. Tapi kalau saya terima konsepnya pada saja, bisa mengulang konsep ini bisa ya. Oh iya, Bisa implikasi mengerikan itu. Kalau antum menerima penjabaran bagi sadar ini, berarti tidak akan ada jiwa yang langsung bisa menerima totalitas pengetahuan secara aktual. saya baru nangkep maksudnya. Itu. Makanya saya mengerikan ini. Makanya dibagi kok ada pembagian begini saya tidak masuk. Sementara tidak ada keragaman dalam agen pelaku maupun dalam penerimanya. Karena pelaku dan penerima ya, agen dan penerima konsep-konsep itu adalah jiwa. Jadi tidak banyak di situ tidak banyak pelaku dan juga tidak banyak penerima. Yang ada menerima konsep-konsep yang banyak ini kan satu, jiwa yang pelakunya, jiwa juga penerimanya. Jiwa penerima dan jiwa juga. Jadi menurut Bakar Sadar, yang ini yang saya coba pahami, mustahil jiwa menerima beragam konsep tunggal pada saat yang sama, ya. Dan juga mustahil darinya terpancar beragam konsep tunggal itu. Ini istihad filsafat saya ya, karena saya tidak pernah dapatkan ini. Saya baru baca di Falsafat Tuna. Karena Mullah Sadar sendiri menyatakan jiwa itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Bisa menerima pengetahuan yang beragam dan pada saat yang sama bisa memancarkan pengetahuan yang beragam. Sebaliknya, itu di dalam Asfar itu masa terbahas tentang jiwa. Dan jiwa bersifat tunggal. Sementara tidak ada tahapan-tahapan atau konsekuensi logis di antara konsep-konsep itu. Maksudnya apa? Bahwa misalnya konsep ini melahirkan ini, gitu kan? Ini nanti secara bertahap melahirkan ini, gitu kan? Maunya pakai sadar jiwa tunggal, nanti pertama melahirkan konsep satu tunggal kan? Konsep tunggal nanti melahirkan ini melahirkan konsep tunggal ini melahirkan konsep tunggal ini. Sementara dalam 12 kategorinya kan atau 4 kategorinya Descartes itu kan tidak ada hubungan yang bersifat logis antara konsep ini dengan konsep ini. Langsung tak gitu 12 gitu kan. Kalau menurut penjelasan kan mestinya begini yang benar berdasarkan kaidah itu. Oke. Paham ya? Antara konsep ini tidak ada hubungan logisnya. Misalnya konsep jiwa, konsep Tuhan dengan konsep jiwa. Karena kalau Descartes kan ada konsep Tuhan ya. Apalagi jiwa, perluasan, gerak. Jiwa dengan gerak tidak ada hubungan logis konsep itu. Kan langsung muncul 4. Kata orang bagi saya mustahil menurut kaidah itu. Nah, dengan demikian tidak ada jalan lain kecuali bahwa kita berkata ini konsep-konsep semua konsep-konsep tunggal ini
itu bersyarat dengan syarat-syarat yang bersifat eksternal, bahwa misalnya Tuhan nanti, konsep Tuhan nanti muncul ketika ada syarat-syarat kita berpikir tentang itu muncul. Berarti ini kata Bakir Sadar, semua konsep tunggal ini kalaupun diterima dia bersifat potensial. Kalaupun kita terima. Jadi menurut Bakir Sadar, kalaupun kita terima 12 kategori kan, 4 kategori dekan itu kita terima, tapi dia bersifat potensi saja, bukan aktual. Nanti dia mengaktual ketika berhadapan dengan syarat-syarat eksternal. Yang tidak lain, syarat-syarat eksternal itu apa? Adalah indera-indera yang beragam. Syarat eksternal termasuk indera-indera yang beragam. Misalnya mata, kita punya bisa melahirkan konsep yang tertentu. Pendengaran kita bisa melahirkan konsep tunggal tertentu. Apa saja 5 indera lahiriah kita. Jadi menurutnya di sini ya, yang saya jelaskan, ya sebaiknya juga sebenarnya menurut dia kita itu mengkaji tentang apakah jiwa itu tunggal, kedua apa maksud ketunggalan itu. Tapi karena keterbatasan materi ya nggak bisa dibahas di sini. Jadi Alam Bakir Sadar melempar suatu kaidah yang tidak ada pendahuluannya dulu. Yang pertama, apakah Barat menerima, kaum rasionalis menerima itu, gitu kan? Tentang konsep jiwa yang tunggal dan sebagainya. Belum lagi apakah memang ada jiwa, kan itu semua kan harus dibahas. Begitu banyak pendahuluan yang harus masuk ke situ, itu kaidah langsung diambil. Makanya dia sendiri katakan tadi, mestinya kita bahas itu dulu. Ya, kita harus bahas tentang hakikat jiwa, ya. Kita harus bahas tentang ketunggalannya, kita diskusikan dan sebagainya kan, baru masuk ke kaidah itu. Oke, tapi karena materinya terbatas dia tidak bahas gitu. Iya, mengerikan kalau dia bahas itu bisa 2 jilid, 4 jilid itu masalah. Bahas tentang jiwa dulu gitu. Di Asfar itu 1,5 jilid itu membahas tentang jiwa tok. Tetapi terpaksa ya, secara isyarat kami akan menyatakan. Pertama, argumentasi ini bisa diterima jika perspektif kaum rasionalis itu bisa dibatalkan. Jadi argumentasi tentang kaidah itu, yang metode filosofis itu bisa kita terima argumentasinya, dengan syarat tentunya, dengan syarat bahwa perspektif kaum rasionalis itu bisa dibatalkan. Menurut saya tidak bisa dibatalkan. Jadi kita terima, jadi dia sendiri sih kasih ini kemungkinan ini nggak bisa dibatalkan. Dia sendiri memprediksi. Jadi argumentasi metode filosofis itu kita terima kalau memang betul-betul bisa membatalkan itu. Artinya tidak ada celah, tidak ada kemungkinan lari dari itu kan, lari dari kaidah itu. Sementara bisa kita lari dari kaidah itu. Karena konsekuensi dari argumentasi ini adalah bahwa persepsi-persepsi fitri yang begitu beragam itu tidak ada. Jadi argumentasi ini menurut Allama Bakir Sadar bisa diterima, konsekuensinya apa? Nanti kalau bisa diterima bahwa persepsi-persepsi atau pengetahuan-pengetahuan a priori itu yang bersifat fitri itu tidak akan pernah ada. Sementara argumentasi ini menegaskan bahwa jiwa sama sekali tidak bisa memiliki persepsi-persepsi yang bersifat fitri itu, persepsi beragam ya, konsep-konsep tunggal yang beragam ya, dan terbatas pada konsep-konsep yang terpisah dari indera lahiriah. Maksudnya bahwa mustahil jiwa dapat memiliki konsep-konsep tunggal yang bersifat fitri itu yang terpisah dari indera lahiriah atau serangkaian konsep-konsep yang muncul darinya. Jadi menurut Bakir Sadar boleh bisa saja kita terima ini konsep, ada 12 kategori, 4 kategori, tapi semuanya hanya bersifat potensial, tidak masalah. Tapi bersifat aktual tanpa melibatkan indera lahiriah kita, itu sesuatu yang mustahil, kata Bakir Sadar. Argumentasi ini dapat diterima ketika teori kaum rasionalis itu dapat dibatalkan
Dan kita berkata bahwa konsep-konsep yang bersifat fitri itu hadir secara aktual di dalam jiwa. Karena jika hal ini terjadi, maka akan memunculkan beberapa konsekuensi. Yang pertama bahwa, ini kata pertamanya dari saya, ada beberapa konsekuensi bahwa jiwa itu tunggal dan akan memiliki atau memunculkan beragam efek dan pengaruh. Jadi kalau misalnya kata Bakir Sadar, kalau kita tegaskan bahwa konsep-konsep tunggal yang bersifat fitri itu atau pengetahuan a priori itu bersifat aktual di dalam jiwa, maka konsekuensinya apa? Maka konsekuensinya jiwa yang tunggal itu memunculkan begitu banyak pengaruh-pengaruh. Jika yang dimaksud kaum rasionalis bahwa keberadaan konsep-konsep fitri, konsep-konsep tunggal, pengetahuan-pengetahuan a priori yang bersifat aktual itu, jika yang dimaksud kaum rasionalis adalah bahwa konsep-konsep tunggal itu bersifat aktual, maka kita bisa menjawab dengan suatu argumentasi bahwa jiwa secara zat itu bersifat tunggal dan mustahil bisa melahirkan, memunculkan pengetahuan-pengetahuan atau ide-ide atau konsep-konsep fitri yang bersifat aktual. Jadi kembali lagi ini menurut saya jadi kalau Bakir Sadar kan masih menggunakan asumsi-asumsi semua sih. Jika begini pemikirannya kaum rasionalis, mustahil kalau dengan berpijak pada ini. Itu masalahnya, karena nampaknya juga Allama Bakir Sadar ini tidak begitu yakin apakah konsep-konsep tunggal yang bersifat fitri itu, kategori-kategori atau pengetahuan-pengetahuan a priori itu aktual menurut kaum rasionalis ataukah hanya bersifat potensial. Ya. Memang tidak ada sih perkataan secara tegas dari kaum rasionalis bahwa konsep-konsep tunggal itu bersifat aktual atau potensial, tidak ada penegasannya. Dia hanya menegaskan bahwa manusia, jiwa sejak lahir itu punya pengetahuan bawaannya, namanya pengetahuan a priori. Sebenarnya dari sini bisa ditegaskan bahwa ketika dikatakan manusia sejak lahir itu punya pengetahuan, ada pengetahuan a priorinya, yang dimaksud pengetahuan di sini tentunya bersifat aktual ya. Namanya pengetahuan ya. Pasti aktual. Jadi tidak perlu kita pakai asumsi-asumsi jika dia maksudnya aktual begini. Jika dia bersifat potensial, menurut saya aktual. Iya. Bakir Sadar menolak pandangan ini kedua. Iya. Itu karena didasarkan pada asumsi bahwa memang jiwa itu tunggal. Itu oke. Berarti baik pra sebelum ataupun pasca Ustaz, dengan mempertimbangkan Pra-nya siapa, pasca-nya siapa? pra dalam pengertian bahwa dia a priori itu kan Ustaz, Iya. ataupun pasca setelah proses. Iya. Itu kedua-duanya tidak boleh beragam. Ya, tak boleh beragam. Iya. Memang dia punya pandangan begitu. Iya. Sementara tidak begitu. Bisa terjadi beragam. Anda bisa menerima a priori itu, pengetahuan Anda bisa menerima, jiwa Anda bisa menerima pada saat yang sama pengetahuan yang beragam. Persoalan memancarkan oke dulu kita, tapi kan menerima bisa. Jadi begini Ustaz, yang ingin saya bilang itu, kalau hanya dengan berpijak pada jiwa itu tunggal, maka jangankan yang a priori Ustaz, walaupun melewati indera dengan mempertimbangkan jiwa itu tunggal tidak bisa beragam. Tahap-tahap dong tentunya. 1, 2 gitu kan? Kan jiwa tunggal Ustaz, biar indera pun kan yang dia pertimbangkan yang jiwanya bukan indera binat Ustaz. Enggak, jiwa kan dia sebagai instrumen memasuk pengetahuan. Tapi jiwa tunggal. Jiwa tunggal berarti hanya satu yang bisa dipasok. Berarti tidak boleh beragam. Biar indera Pada saat yang sama tidak bisa beragam karena pada saat yang sama tidak bisa beragam menurut dia. Berarti walaupun kemudian dia mengkritik ini dan mengandaikan bahwa ide-ide a priori itu harus melewati indera, itu pun tidak berhasil. Karena kenapa? Jiwa walaupun dengan argumentasi itu jiwa tetap tunggal dalam saatnya. Dalam saatnya tunggal, oke. Berarti keberagaman itu yang harus melewati indera pun itu tertolak kalau Bakir Sadar menyatakan demikian. Keragaman indera maksudnya. Iya, pengetahuan yang masuk ke jiwa. Iya, pengetahuan yang masuk ke jiwa bertahap.
satu-satu, karena jiwa hanya bisa fokus satu. Jadi ketika mata kita melihat sesuatu, data empiris yang masuk lewat mata itu diolah oleh jiwa dulu, nanti pendengaran ikutnya. Jadi nggak bisa langsung total banyak. Jadi pada saat yang sama. Pertama kali kan proposisi Ustaz, bukan tunggal. Bisa saya lihat Ustaz, terus duduk di atas kursi, pegang spidol, itu kan masuk semua itu Ustaz. Berarti jiwa saya itu menangkap semua itu, bukan bertahap. Menurut Pak Sadar kan harus satu-satu. Ketika kalau saya bekerja satu-satu, sementara itu kan tidak mungkin. Sementara itu terjadi bisa banyak, toh? Bisa kan? Ya itu yang Mullah Sadar katakan, pada saat yang sama jiwa bisa menangkap beragam pengetahuan dari beragam indera. Tapi kan konteksnya memang dua Baki Sadar sedang ingin menjelaskan pertanyaan bagaimana konsep tunggal bisa hadir. Jadi wajar begitu argumennya. Karena sedang menjelaskan bagaimana konsep tunggal bisa hadir. Iya. Kan yang dia kritik juga, tidak mungkin jiwa melahirkan dan menerima beragam konsep tunggal. Itu yang dia mau kritik ini, kaum rasionalis. Bahwa kan kaum rasionalis misalnya kategori Descartes 4 kategori itu artinya konsep tunggalnya 4. Tuh? Kalau kan 12 konsep tunggal tuh. Nah, ini menurut Baki Sadar mustahil ini bersamaan diterima oleh jiwa. Dan apalagi mau disampaikan. Kecuali kata Baki Sadar ini bisa saja benar kalau semua konsep-konsep tunggal ini bersifat potensial. Nanti muncul ketika jiwa misalnya melalui indera lahiriahnya mendapatkan data empiris itu, baru muncul ini. Ada data empiris ini muncul. Dan itu pun juga bertahap munculnya, tidak bersamaan. Karena menurut Baki Sadar konsep-konsep tunggal itu menurutnya nanti bisa muncul kalau dia punya konsekuensi logis antara satu konsep tunggal dengan konsep tunggal lainnya. Sementara kita bisa pada saat yang sama bisa melahirkan konsep tunggal di kepala kita. Maksudnya konsep tunggal, konsep partikular kan? Hadir, kemudian nanti saya susun itu dalam bentuk proposisi kan? Atau dari konsep tunggal nanti saya lahirkan konsep universal dari beberapa konsep tunggal. Apakah yang dimaksud? Kan masalahnya begini ya, ketika jiwa itu ada fakultas kita itu ada fakultas memorinya, kan itu ada pada jiwa kan. Ketika saya melihat ini begitu banyak, pada saat yang sama saya bisa sesuai dengan keluasan pandangan saya hadirkan konsep partikular. Dan dia masuk ke fakultas memori saya kan dalam jiwa itu. Saya tidak paham bagaimana analisa beliau. Nah, klaim ini maksudnya klaim apa? Klaim bahwa konsep-konsep tunggal atau pengetahuan a priori itu bersifat aktual, ya? Itu klaimnya kaum rasionalis kan begitu, menurut Baki Sadar, dan menurut saya juga begitu benar klaim itu. Bahwa pengetahuan a priori manusia itu bersifat aktual itu ini bertentangan dengan fitrah manusia juga. Apa itu pertentangannya? Karena manusia ketika misalnya baru lahir itu tidak ada ide, tidak ada konsep dalam pikirannya, kosong blong. Jadi menurut dia tidak ada pengetahuan a priori yang aktual itu, karena manusia secara fitrah semuanya kan juga begitu, ketika lahir kan kosong kan dari pengetahuan a priori. Descartes juga ketika lahir sama dengan kita. Descartes kan bukan manusia yang sama saja dengan kita. Ketika lahir kan kosong kita kan. Nggak tahu apa-apa. Tidak ada ide, tidak ada konsep tunggal yang bersama dengan diri kita ketika kita lahir. Nggak ada itu. Jadi konsep pengetahuan a priori dalam bentuk yang banyak itu tidak. Dia mengutip ayat Al-Quran di dalam surah An-Nahl ya, ayat 78, bahwa Tuhan mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan engkau tidak mengetahui apapun. Kecuali Taufik ini lahir langsung banyak pengetahuannya, makomnya lain Taufik. Ya tersendiri dia lebih rasionalis dari kaum rasionalis. Kaum rasionalis 12 paling tinggi, dia sesuai dengan kehendaknya bisa ratusan gitu. Tetapi kita dapat ditafsirkan yang lain berhubungan dengan perspektif kaum rasionalis ini. Nah,
rasionalisme ya, bahwa kritikan di atas itu tidak sesuai dan kita punya penafsiran yang lain. Maksudnya kalau anggaplah misalnya kritikan di atas itu tidak masuk, tidak sesuai, tidak tepat ya. Kita punya penafsiran yang lain tentang hal itu, bahwa ide-ide atau konsep-konsep fitri atau pengetahuan a priori dalam jiwa manusia itu bersifat potensial. Jadi anggaplah kita terima ini. Misalnya kritikan saya, itu dia sendiri. Kritikan saya tidak bisa menggoyangkan itu bangunan kaum rasionalisme. Tapi saya punya penafsiran lain, saya bisa menerima itu. Misalnya itu bisa menerima kategori 12 kategori K dan 4 kategori K atau 100 kategori Taufik gitu. Saya bisa terima, tapi semuanya itu pengetahuan a priori itu bersifat potensial. Tidak masalah. Saya bisa berjalan bersama kamu rasionalis, tapi harus dibilangin itu potensial ya. Kalau aktual saya tidak mau sama kau. Oke. Dan sifat keaktualan itu akan muncul, ya, akan diperoleh oleh manusia itu berdasarkan sesuai dengan tahapan-tahapan transformasi, kesempurnaan yang dia capai. Misalnya maksudnya itu ya kita sekolah di SD, dapat pengetahuan lagi, dapat SMP lagi, itu maksudnya. Jadi tidak langsung total gitu. Konsep tentang Tuhan mungkin nanti di S1 baru dapat. Baru mengaktual konsep itu kan. Ya. Ada yang bahkan bisa jadi tidak aktual sama sekali, masih dalam bentuk potensi. Ketika orang tidak mempercayai Tuhan, makanya itu masih sifat potensi terus itu konsep. Berdasarkan hal ini, konsep-konsep fitri atau pengetahuan a priori tidak bergantung pada indera lahiriah, melainkan hadir di dalam jiwa itu sendiri. Jadi konsep-konsep itu benar, konsep pengetahuan a priori itu benar, tapi bersifat potensial ya. Karena bersifat potensial tidak bergantung pada jiwa, tidak bergantung pada indera lahiriah. Dia bergantung pada indera lahiriah ketika ingin mengaktualkan. Jadi perlu pengalaman empiris jika ingin mengaktualkan konsep-konsep a priori itu, pengetahuan-pengetahuan a priori itu ya, yang kata Taufik 100 kategori itu. Dan dengan menyempurnanya jiwa, maka seluruh pengetahuan itu akan masuk ke dalam dirinya, akan muncul, akan aktual di dalam dirinya. Dan segenap persepsi, segenap konsep ya, dan pengetahuan pikiran itu kita hadirkan kembali, yang mana keberadaannya semuanya itu bersifat potensial di dalam jiwa yang sekarang ini kita miliki. Jadi setiap manusia itu secara potensial memiliki segenap. Jadi menurut bagi sadar bahkan 12 kategori, bukan lagi 12 kategori, bisa saja banyak, tapi semuanya itu bisa bersifat, semuanya itu bisa diterima apabila bersifat potensial saja. Jadi bukan hanya 12 kategori, bisa 100 ala Taufik, bisa 1000 ala Zain gitu. Tidak ada urusan. Pokoknya sepanjang dia bersifat potensial, no problem. Dan memang manusia secara potensial bisa mengetahui itu. Nanti searah dengan perjalanan dirinya di dunia ini. Rasionalisme dengan penafsiran ini itu tidak dapat memberikan jawaban, memberikan solusi dengan argumentasi filosofis dan dalil-dalil ilmiah yang telah kita sebutkan. Jadi menurutnya kaum rasionalis kalau masih berpikiran bahwa kategori-kategori itu bersifat aktual, maka ia akan tidak mungkin bisa memberikan solusinya, memberikan jawaban terhadap apa-apa yang kami telah ajukan, baik secara analitik maupun secara filosofi. Nah, yang kedua ya? Kok di sini kedua ya? Tiga berarti. Empirisme ya, teori empiris ya. Insyaallah nanti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.